Selamat pagi sahabat-sahabat RN yang terbaik. Pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat? Ini kami berempat ya Taya, Bia. Kita bisa kumpul ini di depan danau di SP City Semarang, sahabat-sahabat. Jadi ini putri saya, Viva Starlista, sama Abi. Alhamdulillah kemarin sampai ya Taya, iya, lancar dari Palembang. Alhamdulillah, kita kesempatan bagus ini kita manfaatkan sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat, kita ingin ngomong-ngomong ringan ya, Bia. Ya, ini kan kalian datang, kita manfaatkan sharing kecil barangkali. Sahabat-sahabat, ngomong-ngomong ini ya, kita, kalau saya sama istri kan sudah berapa tahun kita ya ini ya, rumah tangga ya Mbak ya, 30 tahun 88 sampai 34. sekarang 34 ya, sudah 34 tahun. Ada apa ya, ada dinamika di dalam kehidupan ngarungi rumah tangga. Ini saya ingin sharing ke sahabat-sahabat, sekaligus memberi nasihat untuk anak-anak saya nih sahabat-sahabat. Ada Abi, ada Ista, terkait dengan manajemen emosi. Kalau di agama Islam kan jelas marah itu apa, Pi? Nggak boleh, setan. Marah itu temannya setan. Jadi marah itu jelas temannya setan. Kalau jelas-jelas temannya setan ya kita jangan marah. Nah, sebetulnya kita ini sering berselisih paham bagaimana menyikapi tentang emosi atau kemarahan. Tapi prinsip namanya marah itu memang dilarang ya. Kalau bisa jangan. Nah, marah itu sebenarnya ada dua sahabat-sahabat. Yang pertama, marah yang diungkapkan, dikeluarkan itu apa bahasa Inggrisnya dah? Apa? Eksplosif itu loh, yang eksplosif itu yang meledak itu loh. Nah, itu yang tipe 1. Tipe yang kedua yang dipendam, ditahan. Sahabat-sahabat, ini pemahamannya sering keliru. Nggak boleh marah itu yang sering terjadi adalah ditahan, dipendam. Sebetulnya dua-duanya itu nggak boleh. Dua-duanya nggak boleh. Dua-duanya itu sebetulnya berisiko. Risikonya terkait dengan kesehatan, baik ke jantung kita maupun ke arahnya ke stroke. Itu yang berbahaya. Makanya kita di dalam membina rumah tangga, kita memang benar-benar harus bisa melakukan pengendalian. Nah, ini untuk anakku Ista dan Abi, mudah-mudahan juga menjadi modal bahwa kita harus pintar-pintar dalam mengelola emosi kita. Mungkin itu pembukaannya barangkali sahabat-sahabat. Mungkin Abi terutama yang dari pihak imamnya barangkali ada respon. Ya. Ayo Bi. Baik, selamat pagi sahabat RN. Karena topik pagi ini cukup menarik ya, bagaimana kita bisa manage emosional ya, dalam artian bisa mengendalikan diri ya. Betul. Jika menghadapi sesuatu yang mungkin tekanan, terus yang mengganjal di hati. Bisa di kerjaan, bisa di rumah. Betul. Seperti itu tuh. Ya, seperti yang disampaikan oleh Papa tadi, memang ada emosional
amarah itu memang nggak boleh dipendam, kemudian juga nggak boleh dikeluarin secara meledak-ledak gitu ya. Iya betul. Ya. Jadi kalau dari Abi sendiri sih memang berusaha untuk menjaga seperti itu. Tapi bagaimana sih cara ngerilisnya gitu kan? Biar nggak kependem gitu. Nah, biasanya sih kalau Abi sih lebih milih untuk ngejauh dulu, ngejauh gitu kan, sampai benar-benar tenang, nggak ada emosi lagi. Tetap kan pada dasarnya kita menghadapi suatu masalah tuh. Ketika udah tenang, baru datang lagi, kemudian ngomong aja, ngerilisnya ngomong bahwa apa yang dirasain itu bahwa aku kayak gini gitu kan, nggak suka ya dengan gaya yang seperti ini atau dengan cara yang seperti ini. Sebenarnya tetap akan merilis juga emosi itu, cuman dengan manage yang baik ya pasti nggak bakal menjadi pertikaian yang berlanjut seperti Ya, itu benar sekali. Itu salah satu cara cara atau bagaimana kita mengelola lebih ini ya. Mengelola emosi kita. Sebetulnya ada permasalahan apapun namanya itu memang tidak boleh dihindarkan. Tapi bukan berarti pada saat itu kita menyelesaikan. Karena di agama juga dilarang mengambil keputusan pada saat emosi. Jadi sikap Abi tadi udah benar. Kamu ada komen apa? Kalau kalau di diri Ista masih harus banyak belajar lagi untuk manajemen emosi, karena Ista itu tipe yang maunya selesai saat itu juga. Kalau nggak selesai jadi kesel gitu. Kalau nggak selesai. Jadi kamu kalau belum selesai kesel juga tuh ya. Kesel. Jadi keselnya dua ya. Jadi keselnya tuh kesel yang meluap-meluap sama kesel yang dipendem. Nah itu yang harus kita manajemenin. Makanya sampai sekarang kita masih belajar caranya gimana. Caranya gimana untuk diri Ista sendiri maintenance emosi Ista gitu. Makanya kan banyak juga diajarin sama Abi, sama Papa juga. Jadi lebih suka cerita jadinya. Ya. Komunikasi. Jadi sekarang tuh lebih banyaknya kalau lagi emosi ya cerita, semua diceritain gitu biar Istanya nggak mendem gitu. Betul. Ya, pelok. Ya. Jadi kalau dari Ista itu sih Pak. Namanya ada pengalaman selama 30-an. Lebih banyak mendem atau apa? Kadang marah-marah, kadang dipendam gitu. Ya, tapi saran saya mah ya jangan ada yang dipendam. Kalau bisa disalurkan dengan cara-cara tadi yang Abi bilang tadi tepat itu. Jadi kita cari momen tepat untuk membicarakannya. Karena sebetulnya di dalam rumah tangga itu kuncinya cuma satu, kesepahaman di antara kita ya untuk mengambil keputusan pada saat kapan. Seperti itu kira-kira Abi ya. Jadi yang disampaikan Abi itu tepat sekali tuh. Jadi kita bersyukur. Kamu patut bersyukur loh Abi punya sikap kayak gitu, nggak meledak-meledak. Nggak sama kayak Ista. Jadi saling melengkapi lah gitu ya. Ada plus minusnya di di dua hal tadi. Cuman saya ingin menambahkan gini ya. Saya ingin menerangkan tadi yang risiko-risiko. Jadi saya bukan nggak pernah marah sahabat-sahabat ya. Jadi jangan salah, saya juga pernah marah, tapi intinya tadi kata-kata yang utama adalah pengendalian tadi ya. Jadi kalaupun marah ya kita usahakan melakukan koreksi diri, cooling down dulu tadi yang Abi bilang, baru nanti cari momen yang tepat untuk diselesaikan kemudian. Itu lebih tepat seperti itu. Karena kalau kita menghadapi sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak kita, mau kita, nggak sesuai dengan pikiran kita, nggak sesuai dengan rencana kita, nggak sesuai dengan rencana. Misalnya kalau di perusahaan Abi ya di tempat kerja rencananya begini kok terjadi yang lain, itu kan pasti kesal seperti itu. Nah itu nggak kan pasti timbul luapan yang dipendam maupun yang keluar. Nah itulah mulainya kita harus sadar di awal itu untuk kita melakukan
sebetulnya termasuk mitigasi risiko ya. Mitigasi risiko baik untuk pribadi kita maupun untuk lingkungan kita. Betul. Tidak hanya sekedar untuk diri kita. Kalau kita marah-marah di depan orang atau sama pihak lain atau sama rekan kerja kita, sama pasangan kita, itu kan juga berdampak selain ke diri kita juga ke pasangan kita, ke rekan kerja kita, ke lingkungan kita. Jadi itu yang kita manage, itu yang kita minimize risikonya, kira-kira seperti itu. Nah, yang berikutnya terkait dengan kesehatan, Iya. terutama kesehatan jangka panjang kita. Insya Allah kalau kita bisa memanage emosi kita dalam semua aktivitas ya Teh ya, Iya. Bi ya, itu ya insya Allah akan menambah umur panjang lah. Iya. Terus akan efisiensi ujungnya. Kenapa jadi- kita ke rumah sakitnya kecil? Energi yang Iya. terkeluarkan juga kan lebih sedikit ya. Ya sahabat-sahabat, saya ini alhamdulillah sudah menjelang 60 tahun depan ya, sekarang 59 lebih. Saya belum pernah opnam. Alhamdulillah. Mudah-mudahan jangan pernah opnam. Jangan. Nggak pernah, saya nggak pernah opnam. Oh, saya operasi itu bukan sakit. Saya Menghilangkan. menghilangkan benjolan lemak saja, bukan karena saya sakit yang harus dirawat, bukan. Karena itu saya syukuri karena saya mencoba terus belajar untuk memanage risiko-risiko atas emosi yang bisa kita kendalikan lah, kiranya seperti itu. Nah, kira-kira perjalanan kamu kan masih panjang, kalian masih panjang, ya kan? Kira-kira konsistensinya kamu ini, kamu sepakati dengan Abi dengan Ista seperti apa supaya nanti ke depan itu bukan berarti semuanya mulus. Saya yakin pasti nggak mulus, dinamika pasti ada, tapi harus kalian kendalikan. Itu kira-kira seperti apa ke depan? Ya, sahabat-sahabat Apa LN, ya memang betul apa yang Papa bilang, ke dalam menghadapi rumah tangga harus perlu ada konsistensi dan Betul. komitmen yang harus dijaga gitu kan. Selama ini Abi sama Ista selalu bersepakat nih kalau dalam hal-hal apa yang menyangkut rencana ke depan itu harus di-sharingkan terlebih dahulu gitu kan. Apapun kendala-kendala yang ada di tempat kerja seminimal mungkin nggak dibawa ke rumah gitu kan. Oh, betul. Betul. Takutnya mempengaruhi emosional masing-masing. Jadi prinsipnya gini, mungkin saya tambahkan dan potong. Saya, kamu juga sama, kamu kan juga kerja di Unsri, tapi kerja di perusahaan. Jadi istilahnya ada dua, menginternalisasikan dan mengeksternalisasikan. Itu hati-hati. Ada sesuatu yang dibawa masuk itu artinya kita internalisasikan. Terus ada sesuatu yang dari dalam kita keluarkan itu namanya mengeksternalisasikan. Nah itu harus hati-hati. Kita harus punya filter. Nah dalam rangka apa? Supaya ya tadi kembali ke manajemen risiko tadi. Jadi mana yang kita bisa internalisasikan dan mana yang kita tidak perlu eksternalisasikan. Biasa itu. Kamu ada tanggapan tak? Kalau pihak kamu kan saya tanya kenapa tak? Kamu kan perempuan itu sensitivitasnya kan lebih tinggi, Bu. Ya. Nah ini makanya saya tanya ke Ista, coba kamu kira-kira apa yang kira-kira kamu nggak kehendaki di internalisasi, apa yang kira-kira yang kamu nggak kehendaki di eksternalisasi. Yang jelas kalau kata Papa sih, aib nggak boleh di eksternalisasi. Kalau nggak jalan Islam jelas, aib itu nggak boleh di eksternalisasi, nggak boleh. Nah, pokoknya udah cross warna merah. Iya. Ya hati-hati, makanya kita jangan nyontoh yang di TV, yang di media itu mengeksternalisasi sesuatu yang tidak seharusnya Expose. dikeluarkan. Kamu coba ada respon nggak? Kalau Ista itu kayak misalnya pertama kan, kalau misalnya dulu kan belum sama Abi pasti sama papa, apa kita sama papa, tapi sekarang udah switch, sekarang kan udah punya suami, jadi apa kita sama Abi. Ya,
gitu. Jadi kan memang ikut imamnya ya, ikut Nanti kamu imamnya. udah sepakati seperti itu Iya, ya. udah Apa sepakat. yang bisa diinternalisasi, apa yang Iya. tidak Filter boleh ya. dieksternalisasi gitu ya. Jadi kan papa kan istilahnya sekarang adalah eksternal ya istilahnya. Internal Ista kan adalah Abi. Jadi ya Ista ya apa-apa ngomong sama Abi, apapun itu ya. Yang inti-intinya, yang di rumah tangga Ista itu ya ngomongnya Betul. sama Abi itu. Kamu prinsipnya udah benar. Ya, Karena ada pergeseran ya. Pergeseran Iya. itu artinya ada masanya kedua ya kan. Iya. Jadi tugasnya Abi kan sekarang tambah karena harus bisa menjadi imam dalam rangka untuk mengarungi bahtera ke depan seperti itu. Makanya dalam tahap proses-proses itu ya apa yang bisa diinternalisasikan, apa yang harus dieksternalisasikan itu juga harus ada kesepakatan. Jadi seperti itu ya kira-kira ya. Gitu ya. Ada lagi kata yang lain yang bisa di-share ke sahabat-sahabat? tapi mungkin memang butuh penyesuaian ya, karena kan udah berapa puluh tahun sama papa sama mama, jadi kadang ada filter yang agak bocor nih gitu kan ya. Pasti papa ngingetin terus bisa jadi oh gitu kan, oh gitu, jadi ngerti. Jadi memang harus beradaptasi sih. Iya. Semua itu harus adaptasi, terus Betul. belajar terus, karena nggak bisa Iya. kalau nggak belajar Iya. terus ntar apa emang harus diomongin sama suami. Iya kan beberapa kali kan papa ingetin kamu kan, ya kamu bicarakan sama Abi kan gitu kan. Artinya apa? Artinya dulu memang tugas papanya. Ya setelah kamu berumah tangga, setelah kamu menikah, ya sekarang menjadi tugas Abi. Bukan papanya apa namanya Campur. nggak ingin ikut campur, bukan. Bukan papanya nggak mampu, bukan. Karena memang tugasnya sudah beralih, ada estafetnya. Seperti itu Bi ya. Kamu Ya. sepakat nggak Bi? Sepakat. jadi ya Isa ngikutnya sekarang panutannya ya Abi. Iya, alhamdulillah. Sahabat-sahabat, barangkali nggak terlalu panjang ya. Cukup sekian obrolan kita. Barangkali Abi ada salam nggak untuk sama Ista, ada salam nggak untuk sahabat-sahabat RN? Oke, sahabat RN, terus ikutin channelnya kita ya. Mudah-mudahan selalu Ramadi Nugroho Channel. Rahmati Nugroho Channel. Mudah-mudahan channel-channelnya menghibur, terus kemudian juga Manfaat. bisa bermanfaat, mengedukasi rekan-rekan. Kritik dan komentar juga kami perlukan. Boleh juga nanti di subscribe, di komen-komen gitu. Ada masukan konten apa nih? Nah, kita tunggu masukan dari rekan-rekan. sahabat, betul Abi tadi. Kalau ada ide-ide apa yang harus kita angkat, Ya. siap kita nanti Buat bisa konten, kan? bantu untuk diangkat. Sahabat-sahabat perlu dicatat juga. Jadi ini channel ini kita dedikasikan untuk kemanfaatan, sharing untuk manfaat-manfaat baik untuk keluarga, untuk edukasi, juga untuk karir. Jadi kalau sahabat-sahabat yang sedang berintis karir, ingin konsultasi, ada juga sahabat-sahabat yang mau mengambil studi, ingin konsultasi, siap saya untuk bantu. Bahkan beberapa atau banyak hal kita berikan free. Demikian sahabat-sahabat, selamat pagi, sukses untuk semuanya ya. Terus ikutin channel kita ya. Ikutin channel kita terus.